Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Oke teman-teman, hari ini gue berkesempatan untuk sharing satu hal lagi, yaitu tentang namanya Fibonacci. Kenapa gue sharing hal ini? Karena banyak teman-teman juga yang nanya gimana caranya menggunakan Fibonacci, terutama di kasus scalpingan. Dan hari ini gue akan tunjukin apa yang gue pakai ya teman-teman. Jadi disclaimer, apa yang kalian selalu dengar di edukasi yang gue sampaikan di YouTube ini tuh adalah pure pengalaman gue teman-teman. Dan konten ini tuh hanya untuk edukasi, gue nggak bermaksud untuk supaya kalian itu buka posisi ya, ataupun ngikutin plek-plekan apa yang gue bilang di sini. Tapi tujuan dari video ini adalah supaya kalian bisa belajar, at least kalian dapat referensi, terus kalian bisa mengembangkan sendiri. Ya itu yang gue mau, supaya kalian jadi trader yang mandiri. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin teman-teman ya, kalau misalnya kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta ya. Link pendaftarannya itu semua ada di bawah ya. Jadi kalian bisa cek di description di bawah. Kalian harus riset dulu ya tentang broker yang gue bilang, yaitu Okta itu. Terus kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit kalau misalnya kalian sudah yakin untuk daftar di broker tersebut. Oke? Nah, kenapa harus Okta ya? Pertama, semuanya itu transparan ya. Kalian punya tradingan itu chartnya nggak akan dimanipulasi atau apapun itu. Kemudian WD deponya itu juga enak, gampang ya. Kemudian juga semuanya transparan ya, sekali lagi tidak ada biaya-biaya tersembunyi ya. Jadi semuanya clean, oke? Nah terus kemudian yang keren lagi, Okta tuh selalu kasih program-program yang menarik teman-teman ya. Salah satunya nih ya, yang bakal kalian nikmati itu adalah yang namanya Oktaki ya. Apalagi nih Bang Oktaki ya. Jadi Oktaki ini adalah sebuah program ya, webinar yang ditujukan untuk teman-teman yang pemula ya, yang baru mau coba untuk trading forex ya, yang belum mengerti tentang apa itu trading forex. Kalian bisa mengikuti webinar komprehensif secara free teman-teman ya, gratis. Caranya kalian tinggal ikutin aja ya linknya atau langkah-langkahnya berdasarkan link yang gua sudah taruh di description juga ya. Dan kalian wajib banget nih teman-teman ikut Oktaki ini, karena ini bagus banget buat teman-teman, terutama kalau misalnya kalian mau mulai trading ya, karena itu isinya tuh kalian akan dibimbing ya, dari kalian nggak bisa trading sampai kalian itu bisa buka posisi pertama kalian. Menarik banget ya, dan semuanya sekali lagi itu gratis, dan kalian akan dibimbing sama expert-expert yang sudah bagus banget dan sudah berpengalaman di dunia trading forex kayak gitu. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasinya teman-teman ya. Kenapa? Karena di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space juga, yang bisa ngebantu kita sebagai seorang trader retail supaya tradingan kita semuanya maksimal gitu ya. Oke, jadi itu sedikit teman-teman tentang Okta ya. Kalian bisa temukan semua link yang kalian butuhkan di description di bawah. Oke. Nah langsung teman-teman ya, gue mau ngajarin kalian atau mau sharing, nggak ngajarin sih ya, gue nggak mau menggunakan kata itu. Gue mau sharing aja ke kalian tentang yang namanya Fibonacci yang selama ini tuh gue gunakan ya. Jadi langsung aja. Nah Fibonacci teman-teman ya, kalau misalnya kalian pernah dengar Fibonacci ya, gue jelasin dulu esensinya ya. Jadi Fibonacci ini bentuknya tuh seperti ini ya. Jadi dia kalau kalian tarik tuh dia ada level-levelnya gitu ya. Ini digunakan untuk mencari level di mana harga itu ada kemungkinan untuk mantul ya, atau untuk melakukan reversal. Ya, jadi fungsinya itu Fibonacci seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya gue jelasin secara lengkap ya, ini akan nggak cukup ya waktunya ya. Tapi gue jelasin yang esensinya aja ya, yang gue gunakan untuk scalpingan. Fibonacci ini ya itu ada dua sebetulnya. Yang pertama itu adalah internal retracement, dan yang kedua itu adalah external retracement. Dan yang gue akan jelaskan ini, yang gue pakai untuk scalpingan itu adalah yang internal retracement. Kenapa? Karena internal retracement itu fungsinya itu adalah mencari yang namanya entry. Kalau yang external retracement itu adalah fungsinya mencari yang namanya target profit ya, atau TP-nya gitu ya. Nah makanya gue hari ini fokusnya ke internal retracement. Internal retracement itu kita berfokus ke rasio yang ada di bawah 1 ya. Jadi antara 0 sampai 1 itulah rasio yang kita mainin. Di sini kalian bisa lihat ya settingan gua teman-teman ya. Itu adalah rasionya dari mulai 0, kemudian ada 0,5, 0,618, 0,786, 0,886 dan 1. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan standar yang biasa kalian lihat ya. Karena yang biasa tuh biasa 0, 38,6, 0,5, 618, 786 terus 1 gitu ya. Dan ini gua agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena nanti akan gue jelasin alasannya kayak gitu ya. Nah, terus kedua, cara narik Fibonacci itu gimana? Fibonacci retracement gitu. Oke, ini gue akan remove dulu teman-teman ya. Pertama ya, Fibonacci retracement ini digunakan untuk continuation ya. Jadi tetap ya teman-teman ya,
Kalau kalian mau pakai Fibo, kalian perhatikan dulu trennya. Jangan sampai ya misalnya nih teman-teman ya, secara codingan, secara structure-nya dia masih nunjukin bearish gitu ya. Terus kalian sudah mencari menggunakan Fibonacci retracement untuk cari buy. Nah, itu nggak boleh. Atau misalnya harganya masih di fase yang sangat sideways gitu ya, yang flat-flat aja, belum menunjukkan adanya breakout sama sekali ke satu arah tendensi tertentu, terus kalian pakai Fibonacci untuk menentukan arah, itu juga nggak boleh. Jadi Fibonacci itu yang penting adalah kalian sudah tahu arahnya kemana. Minimal secara structure dia sudah menunjukkan sesuatu ya teman-teman, sudah menunjukkan kalau misalnya kalian mau buy berarti sudah menunjukkan high yang lebih tinggi. Kalau kalian mau sell, dia sudah menunjukkan low yang lebih rendah. Itu minimal. Jadi kalian harus bergerak sesuai dengan trend. Oke? Nah, cara gambarnya adalah misalnya di sebelah sini ya teman-teman, di XAU di time frame M5, kalian bisa lihat ya, dia sudah bikin high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Ya, jadi high ini lebih tinggi dari high sebelumnya, dan gue bisa simpulkan atau gue bisa asumsikan bahwa penurunan ini adalah sebuah koreksi. Ya, ingat kita mencari koreksi ini berhentinya di mana? Itu bisa menggunakan Fibonacci. Nah, gue tariknya itu dari low yang terbentuk yang paling rendah di sebelah sini ya, kemudian gue tarik ke high yang paling tinggi teman-teman, seperti itu. Nah, ini akan terbentuk yang namanya level-level Fibonacci retracement. Ingat teman-teman, kalau kita mau cari buy, tariknya dari low ke high-nya dulu. Tapi kalau misalnya kita mau cari sell, teman-teman ya, misalnya ya di kondisi seperti ini ya, ini sudah bikin low lebih rendah, gue pengen tahu nih kok dia bisa berhenti di sini. Kalau mau cari sell, kita tariknya dari high-nya dulu, dari high ke low-nya seperti ini, dan kita bisa dapat level berhentinya kenapa di sini gitu. Oke? Nah, itu cara gambarnya teman-teman ya, simple ya, jadi kalian tinggal ikutin caranya seperti itu. Dan ini bisa digunakan di semua time frame. Kalian mau pakai di M1, M5, M15 atau apapun itu bebas ya. Tapi karena fokus gua di sini scalpingan, makanya gue contohinnya tuh di M5 atau M1 ya. Itu akan jadi sangat-sangat oke banget untuk kalian trade gitu. Nah, sekarang teman-teman, gua akan jelasin level-level mana yang dipakai ya. Kan ini banyak ya Bang ya, ada 0, 0,5, 0,618, 786, 0,886 dan 1 gitu. Dan yang sering kepake tuh yang mana buat gua pribadi ya, sekali lagi. Jadi gini, kalau gua pribadi teman-teman ya, ini adalah rasio yang gue gunakan. 0,5 itu untuk apa? Untuk cari tahu pivot point-nya. Itu fungsinya buat gue. Jadi kenapa gue pasang 0,5 ini? Karena supaya gue tahu nih, dari jarak bawah sampai atas ini, dari low ke high-nya, pivot point-nya di mana? Atau nilai tengahnya di mana? Kenapa gue mesti tahu ini? Karena ini menentukan kapan atau di mana level yang namanya premium dan discount. Ya, karena itu buat seorang trader precision itu seperti gua, ini sangat penting. Jadi gua perlu tahu pivot point-nya di mana. Itu yang pertama, 0,5. Kemudian yang kedua, 0,618. Ini gua pakai untuk golden ratio, teman-teman. Karena untuk tren yang sehat ya, yang maksudnya tren yang impulsif, itu biasanya retracement-nya nggak lebih dari 0,618. Jadi gua harus pasang level ini untuk mengetahui apakah ketika dia menyentuh, dia sudah melakukan rebound ya, atau melakukan reversal di 0,618, gue bisa tahu nih target dia kenaikannya itu minimal dia pasti ngejar high sebelumnya. Jadi gue perlu tahu 0,618. Dan teman-teman ya, kalau misalnya kalian trading di forex ya, misalnya di Euro USD, kemudian di GBP USD, USD Jepang Yen, ini kalian bisa cari 0,618 itu sebagai area retracement atau level penting kalau misalnya kalian mau entry ya. Kalian mau entry retracement, kalian bisa di 0,618. Nah, tapi karena gua spesialnya itu atau gua lebih sering tradingnya itu di XAU USD ya, maka muncullah dua level ini, yaitu 0,786 dan 0,886. Kenapa ini dua level muncul? Karena dua level ini teman-teman itu gua sering jadikan sebuah area ya, gua kasih area seperti ini ya. Dan area ini biasanya harga retracement gold itu kan volatilitasnya kan tinggi ya. Jadi biasanya tuh kalau dia melakukan retracement, dia bisa sampai ke 0,786 sampai 886. Ini yang paling sering. Jadi dia ketika dia sampai sini dia baru mantul. Dan ini bisa memberikan kalian risk reward ratio yang bagus, karena biasanya ketika dia sampai ke sini, gua stop loss-nya tuh cukup di low sebelumnya aja. Ya, jadi risk reward ratio gue tuh bagus banget teman-teman ya. Ketika dia sampai sini, target gue itu adalah sampai ke high sebelumnya. Ya, dan itu sangat-sangat works untuk gua pribadi ya. Jadi itu bisa kalian praktekkan ya. Misalnya kita cari ya di M1-nya. Ini kalian mau cari di time frame yang di tren yang minor atau yang
apa namanya yang major itu juga nggak masalah ya. Jadi misalnya contoh kasus seperti ini teman-teman, ini gue remove dulu ya. Nah ini kan kalian bisa lihat ya, ini kan dia turun ya trennya. Gue mau cari sell teman-teman ya. Ini gue bisa tarik dari majornya sebelah sini ke sini, oke? Nah ini kalian bisa lihat ya, dia itu retrace-nya tuh nggak berhentinya tuh nggak di 0,618, tapi dia berhentinya itu pasti di lebih dari 0,618. Dari 0,618 sampai 886 ini menjadi area terbaik untuk kalian bisa melakukan entry gitu ya. Misalnya kalian mau ngambil jangka pendeknya ya, kalian bisa remove ini terus kalian lihat, oh ini ternyata dia lagi naik nih, dia ada bikin higher high nih di time frame minornya. Gue pengen coba colong-colong sedikit. Nah kalian bisa tarik dari sebelah sini, ini salah. Kalian bisa tarik dari sebelah sini dari bawah ya, kemudian ke atas sini ya, misalnya di sini. Nah kalian bisa lihat di dalam 18 mantul. Terus kalian pengen tingkatkan ya untuk mencari misalnya nextnya kalau dia turun di mana, dia nyentuh 786, dia mantul, dia nyentuh 786 sampai 886 lagi, dia mantul lagi teman-teman. Ya jadi caranya itu seperti itu untuk di gold ya. Gue pribadi itu sering banget menggunakan level 786 sampai 886 ya, dan itu menurut gue memberikan apa ya, ibaratnya tuh risk reward ratio tuh yang menurut gua tuh nggak bikin gua takut ya tradingnya, jadi lebih tenang gitu. Seperti misalnya gua punya modal itu gua nggak khawatir dia tuh bisa kena drawdown tuh yang cukup dalam ya, seperti itu. Kalian bisa gunakan di fase harga ekstrim seperti ini pun ya, ketika dia turun terus dia retrace ya kembali ke 886 nya, kalian bisa entry, dia turun lagi gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini juga cocok kalau misalnya ada news ya, kalian trading suka ini, buat kalian yang suka trading news ya, ini juga cocok kalau misalnya ada news besar, dia pergerakannya impulsif, terus pada saat dia koreksi kalian incer aja 886 nya, terus kalian tinggal stop loss di level high sebelumnya ya, dan itu memberikan kalian risk reward ratio yang bagus seperti yang terjadi di sini ya. Dan ya hasilnya juga cukup bagus ya. Kalau misalnya kalian mau backtest sendiri juga silahkan ya, kalian bisa cari di waktu-waktu ada news besar muncul, kalian bisa lihat yang gue bilang tuh bener apa enggak gitu ya. Di sini pun ya kalau kalian perhatiin, kalian tarik dari sini ke high-nya, dia turun sampai 786 baru dia ngebut ke atas ya, kayak gitu. Jadi level 786 sama 886 ini merupakan level yang sangat-sangat krusial terutama buat teman-teman yang mau trading di gold ya. Dan ini gue bisa bilang teman-teman ya, sebagai level Fibonacci retracement terbaik untuk kalian trading di gold atau scalpingan di gold ya. Kenapa? Karena sekali lagi memberikan kalian risk reward ratio yang sangat luar biasa. Contohnya kalian entry di sini, stop loss kalian itu cuman di sebelah sini, target kalian tuh di atas. Risk reward ratio-nya itu minimal banget 1:2 sampai 1:3 ya. Dan ini cukup oke banget. Nah, kekurangannya pasti ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalian harus lebih sabar, teman-teman ya. Kenapa? Karena pergerakan di gold tuh nggak setiap mesti dia koreksi tuh pasti ke 786. Banyak juga yang berhenti di 618 terus dia udah naik ya, atau udah mantul ya, seperti itu. Jadi kalian harus lebih sabar ya. Dan itu juga memang apa ya, trading tuh ya seperti itu. Kalau misalnya kalian mau mendapatkan hasil yang bagus dan lebih aman, berarti kesempatannya itu juga lebih sedikit ya. Kalian harus terima hal tersebut. Jadi itu yang bisa gue sampaikan teman-teman di video ini. Semoga bisa membantu kalian trading ya. Dan sekali lagi jangan lupa kalian ikutin nih ya program baru dari Okta itu yang namanya Oktaki, karena itu sangat-sangat bisa membantu buat teman-teman yang mau belajar. Bayangin teman-teman ya, webinar gratis selama 3 hari berturut-turut. Kapan lagi kalian bisa ikut hal seperti ini secara gratis? Oke, itu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian bisa share ke teman-teman kalian yang lain. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau kalian punya request, kalian bisa komen juga di bawah apa yang mau gue bahas ke depannya. Oke? Thank you buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses. Bye.